Oke, baik. Selamat malam. Yang terhormat Bapak Hadi Santoso selaku pengurus Kamajaya Scholarship. Yang saya juga hormati, ada Kak Doni Enggal Pamungkas selaku narasumber kita pada Career Insight yang kelima malam hari ini, serta seluruh teman-teman kita di acara Career Insight kelima pada bulan Maret di tahun 2024. Saya ucapkan selamat malam dan selamat datang di acara Career Insight kita pada malam hari ini. Sebelum memulai acara kita pada malam hari ini, alangkah baiknya jika kita memulai dengan doa terlebih dahulu. Doa akan saya pimpin secara Kristen dan Protestan. Bagi teman-teman yang beragama lain dapat menyesuaikan. Selamat malam ya Tuhan, terima kasih atas berkat dan rahmat-Mu. Kami dapat berkumpul melalui Zoom meeting pada malam hari ini untuk menjalankan program kerja Career Insight dari Kamajaya Scholarship. Kiranya apa yang kami kerjakan pada malam hari ini dapat bermanfaat bagi seluruh kami, sampai dapat menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih ya Tuhan. Doa ini kami manjatkan ke dalam tangan-Mu. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, baik. Mungkin langsung saja sebelum kita mulai pada Career Insight malam hari ini, aku menyapa dahulu untuk narasumber kita pada malam hari ini. Selamat malam Kak Doni Enggal. Ya, malam Mas Billy, malam Pak Hadi, dan malam teman-teman sekalian. Oke, gimana nih kabarnya? Kabar baik, izin untuk isi Career Insight sesi ini ya. Ya, terima kasih atas kesediaannya. Mungkin sebelum kita masuk, aku izin untuk menjelaskan sedikit tentang latar belakang atau background dari Kak Enggal. Mungkin nanti juga bisa ditambahkan kalau ada yang kurang, agar kita tahu nih aktivitas Kak Enggal setelah lulus dari Universitas Atmajaya itu ngapain aja. Yang pertama, dari latar belakang pendidikan, Kak Enggal itu merupakan lulusan Universitas Atmajaya Yogyakarta pada tahun 2020 dari program studi Teknik Sipil. Untuk pengalaman organisasi itu pernah menjadi koordinator bidang keamanan dalam acara Civil Engineering Day 2018, dan Kak Enggal ini merupakan 5 beasiswa Kamajaya Scholarship batch yang kedua. Untuk pengalaman kerja, pada tahun 2022 hingga tahun 2023 menjadi finance di perusahaan Moladin. Di tahun 2020 hingga tahun 2022 menjadi Sales Officer Head di Astrodit Companies, dan di tahun 2019 pernah menjadi Quality Control di Anugerah Hatta Indah Januari. Mungkin itu untuk latar belakang atau pengalaman yang pernah diampu oleh Kak Doni Enggal. Mungkin sebelum mulai dari Kak Enggal, ada yang mau ditambahkan mungkin untuk latar belakang, atau mau sharing dulu sebelum memulai, atau mau langsung sharing juga boleh, untuk kalau mau langsung dimulai. Boleh sekalian langsung sharing aja ya, biar silakan. Apa namanya? Mungkin dari panitia bisa di share screen untuk PPT-nya. Sama ini ya teman-teman ya, untuk sharing kali ini saya maunya kita sharing 2 arah ya teman-teman ya. Jadi mungkin saya cuma cerita background pengalaman saya dari saya lulus sampai saya bisa dapat kerja. Nanti teman-teman tanya deh apa yang mau teman-teman tanyain, untuk semisal apa cari kerjaan tuh gimana, terus tips and triknya, terus harus bagaimana gitu ya teman-teman ya, supaya diskusi kita lebih enak lah malam ini. Ya, mungkin nanti dari teman-teman bisa untuk sesi diskusi bisa lebih fleksibel aja Kak. Berarti untuk kalau ada pertanyaan atau ada yang mau disampaikan bisa langsung untuk disampaikan. Oke, mungkin karena sudah siap dari Kak Enggalnya juga, bisa langsung aja Kak, waktu dan layar kami persilahkan. Oke, terima kasih Mas Billy. Ya, malam Pak Adi dan malam teman-teman sekalian. Izin untuk mengisi webinar malam ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Doni Enggal Pamungkas. Saya penerima beasiswa KS batch kedua. Tepatnya saya menerima itu di semester 4 jalan ke semester 5 tahun 2018. Di batch saya itu kurang lebih ada 7 penerima, dan rata-rata beda fakultas semua ya. Oke, malam ini saya mau cerita dikit lah tentang perjalanan karir yang saya lalui dulu sejak saya lulus kuliah sampai saya bisa mendapatkan pekerjaan. Oke, boleh next. Ini introduction saya ya. Ini saya juga kasih sebuah tips ya untuk teman-teman ya.
Ini introduction saya itu yang saya jelaskan di sini itu yang saya cantumkan di CV saya. Karena di CV itu nanti teman-teman harus menjelaskan atau mendeskripsikan diri teman-teman sebisa mungkin sih, sejelas mungkin dan jangan panjang-panjang. Jadi di sini saya jelaskan saya adalah seorang sarjana teknik yang memiliki motivasi untuk selalu belajar akan hal-hal baru di dalam maupun di luar bidang yang saya tempuh. Lalu saya memiliki pengalaman sebagai sales supervisor di perusahaan jasa keuangan yang ahli untuk mengendalikan konflik di suatu kelompok yang dipimpin agar satu visi misi dalam mencapai tujuan. Saya juga menikmati setiap interaksi dan kolaborasi lintas suku budaya untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Nah, jadi sebuah contoh dari saya untuk nanti teman-teman bila mau bikin CV itu, teman-teman bisa jelaskan teman-teman itu latar belakangnya apa, dan seperti kelebihan teman-teman itu apa. Lalu hal apa yang bisa menjual teman-teman di CV tersebut itu bisa teman-teman jelaskan secara singkat gitu ya teman-teman ya. Oke, next boleh. Nah, saya memberikan sebuah quotes yang berasal dari Tung Desem Waringin. Tidak ada namanya gagal, yang ada hanya sukses atau belajar. Bila tidak sukses, maka itu artinya kita masih harus belajar hingga sukses. Yang saya maksud di sini itu, mungkin teman-teman saat ini sedang berada dalam posisi mengerjakan tugas atau posisi dalam skripsi ya teman-teman ya. Terkadang itu waktu pengalaman saya kuliah itu, banyak teman-teman saya yang memang sudah hampir menyelesaikan semua mata kuliahnya, tapi skripsi ibaratnya mereka itu merasa terlalu berat teman-teman. Nah, jadi di sini saya mau menekankan ke teman-teman, apalagi mungkin saya bisa bilang kita ini memang dari latar belakang yang sama ya teman-teman ya. Kita sama-sama membutuhkan pendidikan ini, dan saat itu juga posisi saya pun juga dalam kondisi ekonomi yang kurang baik teman-teman saat mendapatkan beasiswa KS ini. Jadi mau tidak mau kita itu harus tetap mengerjakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Jadi apabila teman-teman memang ada kesulitan di dalam skripsi itu, saya rasa itu hal yang lumrah teman-teman, dan jangan pernah menyerah. Teman-teman harus selalu ibaratnya mengkoreksi diri teman-teman supaya hal tersebut bisa diselesaikan dengan sebaik-baiknya dan kalau bisa secepat-cepatnya teman-teman. Oke, boleh next. Nah, di sini saya mau bercerita tentang pengalaman saya mencari kerja ya teman-teman dulu ya. Jadi saya bedakan tipe pencari kerja itu di dalam dua tipe idealis dan tipe realistis. Saya pernah masuk ke dalam dua-duanya ini teman-teman. Jadi selulus kuliah dari Atmajaya, puji Tuhan, saya langsung mendapatkan pekerjaan saat itu teman-teman. Saya wisuda tanggal 29 Februari 2020. Di tanggal 28 Februarinya malam itu saya sudah mendapatkan kerja di Astra Credit Companies. Memang perusahaan tersebut berbeda latar belakang dari pendidikan saya. Tapi saat itu memang saya rasa itu menjadi sebuah titik aman saya. Karena juga saya mendapatkan pekerjaan juga tidak langsung masuk ke perusahaan tersebut. Pasti ada waktu tunggu saya kurang lebih 1 hingga 2 bulan. Jadi selama waktu itu saya rasa saya pun masih bisa mencari pekerjaan-pekerjaan yang saya inginkan. Nah, selama waktu tunggu itu pun ada beberapa juga pekerjaan yang sempat saya lamar atau saya coba lamar. Saya karena memang cita-cita saya dari dulu kan ingin bekerja di bidang teknik ya, terutama di bidang pertambangan. Jadi beberapa lowongan-lowongan itu saya coba teman-teman, tapi memang belum jalan dari Tuhan memberikan saya pekerjaan tersebut. Dan memang kondisi saat itu, saat saya lulus itu kurang lebih 2 minggu atau 3 minggu kemudian itu terjadi lonjakan kasus COVID-19 teman-teman. Nah, saat kebanyakan perusahaan itu melakukan layoff atau pemutusan hubungan kerja PHK, tapi perusahaan yang menerima saya ini, ACC ini, terus-menerus merekrut karyawan teman-teman. Jadi saat itu saya sedang berada di tipe pencari kerja yang realistis. Saya rasa kalau saya masuk ke ACC ini, saya bisa mencoba peluang yang ada. Karena saya juga belum tahu juga ya bagaimana rasanya bila bekerja di
luar bidang kuliah saya. Dan saya rasa kerja itu seperti belajar yang dibayar ya teman-teman ya di pekerjaan saya di Astra Credit Company tersebut, karena memang sangat berbeda. Saya sebelumnya belajar di teknik sipil, tapi setelah lulus saya malah bekerja di bidang jasa keuangan atau financial service. Dan yang ketiga pun saya rasa itu memang semua seturut dari kehendak Tuhan, karena apa yang kita doakan pasti Tuhan berikan secara sebaik-baiknya. Apa yang kita rasa itu baik belum tentu bagi Tuhan itu baik, dan apa yang kita rasa buruk belum tentu bagi Tuhan itu buruk juga teman-teman ya. Jadi perjalanan saya 2,5 tahun kurang lebih saya di ACC itu memang plus minus ya teman-teman ya. Ada plusnya dan ada minusnya, dan untuk teman-teman semua nanti apabila memang memasuki dunia pekerjaan, teman-teman harus memiliki hati yang besar. Pokoknya anggap aja memang bekerja itu sebuah proses teman-teman. Untuk ibarat teman-teman mendapatkan konflik atau mendapatkan sebuah ujian di dalam sebuah pekerjaan itu hal yang biasa. Jadi jangan patah semangat bila nanti teman-teman merasa di sebuah pekerjaan kok kerjanya kayak gini gitu kan. Seenggaknya kalau untuk teman-teman nanti kan teman-teman lulus menjadi fresh graduate ya, sebisa mungkin teman-teman mencari pengalaman sebanyak-banyaknya, karena dari pengalaman tersebut akan memudahkan teman-teman menuju jenjang selanjutnya. Dan juga saran dari saya sendiri untuk teman-teman ini, bila lulus sebisa mungkin teman-teman menentukan tujuan teman-teman. Teman-teman itu mau lanjut sesuai bidang yang teman-teman tempuh. Semisal saya teknik sipil, saya harus lanjutnya ke teknik sipil, atau saya teknik sipil saya membuka peluang saya kemanapun, itu harus teman-teman pikirkan ya, karena pekerjaan pertama itu menentukan langkah teman-teman ke depan. Seperti contoh, saya sudah dari teknik sipil masuk ke jasa keuangan, dan kurang lebih juga waktu yang saya tempuh agak lama, 2,5 tahun. Apabila saya mau kembali ke teknik sipil lagi, tentunya akan memakan waktu lagi teman-teman, saya balik dari nol lagi. Jadi saran saya untuk teman-teman, tentukan dulu teman-teman itu mau masuknya ke jurusan sesuai latar belakang pendidikan atau tidak. Apabila memang teman-teman bisa suka mencari peluang yang baru atau peluang yang ada yang teman-teman coba, nggak masalah. Tapi intinya jangan menyesal di belakang teman-teman, karena memang penyesalan itu pasti datangnya di belakang nanti. Kayak tahu gitu kemarin nunggu pekerjaan aja ya yang sesuai bidang gitu kan ya. Tapi memang plus minus juga ya teman-teman ya. Kalau kita menunggu pekerjaan sesuai yang kita ingini, seperti tipe yang idealis ini, hanya mau bekerja sesuai latar belakang pendidikan, terkadang itu juga menuntut upah yang sesuai dengan keinginan pribadi, dan pasti akan lama mendapatkan pekerjaan teman-teman. Sebagai contoh, saat kurang lebih 2 tahun saya di Astra Credit Company, saya penempatan di cabang Serang, Banten. Saat itu saya ingin banget pulang ke daerah Jawa Tengah, tapi memang hal tersebut tidak dikabulkan oleh perusahaan saya. Nah, sehingga suatu ketika memang saya memutuskan mantap untuk pulang ke Jawa Tengah. Dengan posisi pengajuan resign, saya belum mendapatkan pekerjaan teman-teman. Seiring berjalannya waktu, 2 hari sebelum hari terakhir saya bekerja di ACC, itu saya mendapatkan tawaran dari PT Moladin Digital Indonesia. Nah, di situ pun dengan tidak sengaja saya bertemu seorang direkturnya di sebuah rumah makan. Kami cerita dan dia memberikan offering ke saya, tawaran, mau nggak untuk pegang di daerah Jawa Tengah. Tanpa pikir panjang, langsung saya ambil, karena saya idealis, saya mau balik ke Jawa Tengah. Saya nggak peduli dengan apa yang akan terjadi, tapi pokoknya saya mau balik ke Jawa Tengah. Nah, ternyata setelah saya ambil jalan tersebut, saya rasa pun hal tersebut yang saya ingin sejak dahulu itu juga ternyata nggak baik untuk saya teman-teman. Ada satu hal yang saya lupakan, saya bekerja di Serang, Banten, itu dekat dengan ibu kota ya, masih saya anggap itu masih lingkup Jabodetabek, di mana perputaran ekonomi di sana sangat kencang teman-teman. Nah, di perusahaan saya yang baru ini, Moladin, mereka itu menetapkan target satu Indonesia itu rata sama. Jadi ibarat di Jakarta, kami wajib jualan 40 unit per bulan. Di Jogja, di Solo, di Semarang pun juga harus jualan 40 unit per bulan. Padahal
ekonominya di Jabodetabek sama di Jawa Tengah itu kan sangat berbeda jauh. Nah, di sini adalah posisi di mana tipe idealis saya ini malah membunuh saya sendiri, teman-teman. Nah, itulah, jadi teman-teman memang sebisa mungkin tentukan, dan teman-teman mau pekerjaannya bagaimana, atau teman-teman mau mendapatkan peluang apa saja, teman-teman coba. Jangan sampai teman-teman menyesal ya di belakangnya ya. Kalau secara pribadi pun kalau menyesal pasti ada yang saya sesali kenapa saya meninggalkan perusahaan sebesar Astra. Tapi memang di sisi lain mungkin memang ada jalan lain ya dari Tuhan untuk keberlangsungan kehidupan saya selanjutnya. Nah, setelah menyelesaikan pekerjaan di Moladin, tepatnya di bulan Maret 2023, sampai sekarang ini saya masih menyibukkan diri saya dengan jadi supplier teman-teman di kota Jogja ini, sembari saya memiliki tujuan untuk lanjut kuliah S2 untuk mencari beasiswa. Jadi memang saya sedang menyibukkan diri dengan sesuatu hal karena memang saya ingin fokus untuk lanjut S2 tapi dengan mencari beasiswa itu, teman-teman. Oke, boleh next. Nah, ini sebuah quotes yang nanti kalau teman-teman bekerja pasti teman-teman selalu temui. Kerjakan apa yang kamu cintai atau cintai apa yang kamu kerjakan. Jadi kalau memang teman-teman idealis, ya kerjain aja yang apa teman-teman cintai. Tapi kalau memang teman-teman mau realistis, cintai yang memang teman-teman kerjakan. Jadi teman-teman masih dalam posisi pemilih, dan saya harap sih teman-teman lebih bijak ya memilih mau bekerja bagaimana dan menentukan arah tujuannya bagaimana. Sebisa mungkin jangan sampai kita nih alumni KS itu off-nya atau nganggurnya dari lulus sampai mendapatkan pekerjaan itu lama. Sebisa mungkin kita harus cepat mendapatkan pekerjaan. Ya kalau memang lebih baik sih sesuai apa yang teman-teman ingini. Tapi terkadang memang apa yang kita ingini belum baik juga untuk kita. Jadi memang kalau menurut saya sih pecah gesang derek Gusti, teman-teman. Jadi udah kita berdoa aja, apa yang dikasih Tuhan kita lakukan sebaik-baiknya. Ya teman-teman, dari saya boleh deh kita buka pertanyaan ya, supaya diskusi ini lebih enak ya. Jadi apa yang teman-teman mau tanyain nanti coba saya jawab. Oke, baik, terima kasih Kak Doni Enggal atas pemaparan materi dan juga sharingnya. Mungkin sesi tanya jawab kita buka untuk 3 penanya terlebih dahulu bagi teman-teman peserta yang ingin bertanya. Bisa raise hand dan open mic. Apabila ada kendala juga bisa ditulis di kolom komentar. Baik, untuk teman-teman peserta juga jangan lupa ya, karena ada presensi yang sudah dikirimkan panitia di kolom chat. Jadi nanti bisa diisi juga, waktunya 15 menit. Teman-teman peserta, mumpung Kak Doninya juga membuka kesempatan untuk teman-teman peserta, jadi bisa kalau ada yang misalnya masih bingung, udah akhir tapi masih bingung kira-kira bagaimana menentukan jenjang karirnya nanti, atau ada pertanyaan-pertanyaan terkait CV juga ya Kak, tadi juga sudah sempat dibahas, boleh juga langsung tanyakan ke Kak Doni Enggal. Oke, mungkin karena sambil kita menunggu teman-teman untuk bertanya, mungkin aku mau tanya dulu nih Kak, melanjutkan dari pemaparan materi yang disampaikan. Tadi disampaikan bahwa dalam kita berkarir itu pada ujungnya idealisme itu juga bisa berbalik menyerang kita, atau apa yang menjadi tujuan atau harapan kita kalau kita paksakan malah bisa berdampak tidak baik lah, istilahnya seperti itu. Nah, kalau aku kebetulan masih semester 6 ya, jadi juga masih melihat untuk prospek kerja maupun jenjang karir ke depannya. Mungkin untuk sharing aja, kira-kira bagaimana kita bisa memporsikan idealisme kita dan juga tuntutan-tuntutan lain di luar. Misalnya kita punya idealisme bahwa
kita harus kerja di sesuai bidang kita, tapi pada kenyataannya kalau kita kerja di bidang kita, yaitu tadi misalnya susah dapat pekerjaan atau gajinya tidak bisa untuk menunjang kehidupan kita, tapi kita itu pengen untuk apa ya istilahnya, bisa kerja sesuai latar belakang, tapi mungkin prospek yang sesuai dengan latar belakang itu masih kurang baik. Nah itu bagaimana bisa memporsikannya itu untuk ya tetap mungkin apakah kita sebaiknya cari pekerjaan yang memang kalau orientasinya itu adalah gaji, ya kita fokus untuk mencari sesuai dengan apa ya tuntutan hidup kita, atau memang ada waktu dulu Kak Engel itu juga punya pikiran-pikiran lain terkait dengan tuntutan pekerjaan di awal itu, apakah harus sesuai dengan latar belakang atau juga mempertimbangkan tuntutan kehidupan yang lain seperti itu. Oke, siap. Jadi kalau menurut saya berkaca dari pengalaman saya dan teman-teman juga ya, teman-teman angkatan saya atau kakak-kakak tingkat saya pun juga. Jadi kalau pola pikir kami ya, apalagi udah sarjana itu ya pasti membatasi waktu. Jadi misal saya idealis, saya pokoknya pengen kerja di bidang saya. Saya dulu sempat idealis pengen kerja di bidang pertambangan. Nah di situ saya menentukan seperti tenggat waktu. Berapa lama saya bisa mendapatkan pekerjaan ini, dan apabila tenggat waktu itu sudah selesai, apakah saya ingin melanjutkan ini atau saya mencari ibaratnya solusi lain. Ibaratnya seperti main catur, kalau kita nggak bisa jalan di sini, kita bisa menjalankan tempat yang lain. Nah, saya rasa untuk menentukan karir kita ke depan itu, kita harus punya strategi ya. Jadi memang kalau memang teman-teman mau benar-benar sesuai latar belakang teman-teman, itu teman-teman coba dulu, dan saran saya masukin ke perusahaan-perusahaan besar ya teman-teman ya. Ya seperti banyak lah ya teman-teman perusahaan-perusahaan besar di Indonesia. Banyak juga yang bekerja sama dengan Atma Jaya, karena saya dapat pekerjaan itu juga di job fair Atma Jaya teman-teman waktu itu. Jadi kurang lebih malah sebelum lulus tuh saya coba-coba dapat panggilan, dan ya puji Tuhannya keterima. Nah, karena satu teman-teman, kalau teman-teman misal idealis tapi bekerjanya di perusahaan yang memang perusahaan kecil ya teman-teman ya, mungkin teman-teman bakal bisa lama di sana teman-teman, karena yang dipertanyakan kan tentunya dari CV, ini perusahaan apa gitu kan. Kecuali memang teman-teman sudah bekerja di perusahaan tersebut, perusahaan besar, pasti kan juga banyak yang melirik teman-teman untuk ibaratnya pindah level atau naik kasta di jabatan-jabatan teman-teman. Jadi kalau saran saya sih, kalau memang mau bekerja sesuai bidang teman-teman, coba teman-teman kasih tenggat waktu. Apakah dalam tenggat waktu tersebut tercapai atau tidak? Nah, kalau enggak ini, teman-teman coba plan lain. Coba deh lamar-lamar yang lain. Nah, kalau memang di tenggat waktu tersebut memang belum rezeki teman-teman, ya mau gimana? Apakah teman-teman mau tetap melanjutkan dengan posisi tidak mendapatkan pekerjaan, jobless? Atau teman-teman mau berubah, mencoba peluang-peluang lain yang ada? Kalau saran saya sih seperti itu. Oke, terima kasih Kak Doni atas jawabannya. Jadi memang harus diperhitungkan juga kira-kira apa prospek kedepannya kalau kita memberatkan latar belakang itu, prospeknya baik atau enggak, dan juga dilihat dari perusahaannya juga. Betul. Mungkin dari teman-teman sudah ada yang ingin bertanya atau punya pertanyaan, bisa langsung saja untuk present atau tanya di kolom chat, ya akan saya bacakan juga untuk bisa kita diskusikan bersama seperti itu. Silakan teman-teman yang mau bertanya, punya pertanyaan, bisa langsung saja disampaikan. Sepertinya belum ada pertanyaan ya Kak ini. Oh ada tuh Dennis AP. Oh ada yang angkat tangan ya. Bisa langsung on mic saja untuk Kak Dennis AP. Halo, selamat malam Pak Doni dan teman-teman semua. Menurut saya ceritanya menarik ya Pak ya. Cuman yang jadi ada sedikit pertanyaan gini Pak. Kalau misalkan background kan dari teknik sipil, kemudian terjun ke dunia sales, kira-kira kayak apa sih yang memotivasi pada akhirnya ya sudah itu kita ikutin jalan aja. Kalau memang kita
bisa di sales? Dan kemudian ada nggak sih tips untuk bagaimana kita bisa adaptasi bekerja walaupun backgroundnya berbeda? Sama mungkin satu lagi pertanyaan kalau boleh, apa sih yang memotivasi sampai Pak Doni juga mau lanjut S2? Mungkin itu sih, terima kasih. Oke, siap. Oke, terima kasih Dennis. Jadi tadi apa yang memotivasi saya untuk bekerja di non bidang saya ya. Nah, waktu itu memang posisi saya itu lulus waktu COVID. Jadi saya keterima itu memang sebelum saya wisuda. Kurang lebih ada tenggat waktu 1 bulan sampai 1,5 bulan sebelum saya masuk ke perusahaan Astra ini. Nah, di waktu tersebut pun saya masih mencari pekerjaan di bidang saya. Karena saya rasa saya kuliah teknik sipil nih, udah susah-susah, udah sekeras itu ya di teknik sipil ya. Masa saya mau tinggalin pendidikan saya dengan latar belakang saya tersebut. Nah, dalam waktu 1,5 bulan itu terjadilah COVID. Semua proyek tutup, semua proyek close. Banyak teman-teman saya pun juga yang bekerja di Adikarya, di Jaya Konstruksi itu terkena ibaratnya pengurangan tenaga kerja. Jadi seperti kakak tingkat saya di atas itu, karena posisinya mereka pun juga terakhir dibuka itu di perusahaan-perusahaan tersebut untuk Fresh Graduate Development Program itu 2019, dan di 2020 itu sebenarnya harusnya titik itu bukaan, tapi COVID. Nah, jadi buyar semuanya karena memang tidak boleh ada aktivitas di luar ruangan. Waktu COVID semua lockdown, semua aktivitas dibatasi. Jadi mau nggak mau saat itu saya berpikir kalau saya tetap menunggu, saya nggak tahu COVID ini selesainya kapan. Banyak orang yang memprediksi COVID hanya sampai Juni 2020, COVID hanya sampai bulan Desember 2020. Ya kalau prediksinya benar, tapi kalau prediksinya salah, mau berapa lama saya nganggur gitu kan. Nah, jadi ada peluang tersebut, akhirnya mau nggak mau, ya udahlah saya coba dulu daripada saya nganggur. Kan juga ibaratnya saya waktu mendapatkan beasiswa ini juga bukan seorang yang dari keluarga yang mampu. Saya memang berasal dari keluarga yang kurang mampu sehingga saya mendapatkan beasiswa ini. Jadi mau nggak mau saya harus menghidupi juga diri saya dan juga orang tua saya. Waktu pun COVID, usaha orang tua pasti berhenti. Jadi bagaimana caranya saya tetap bisa mendapatkan uang? Ya udahlah, saya coba dulu. Nah, di situ yang saya ambil pertama itu saya harus belajar di sini, belajar sebanyak-banyaknya. Apa yang bisa saya dapat di perusahaan ini harus bisa saya terapkan di kehidupan saya apabila memang saya tidak bekerja lagi di perusahaan ini. Nah, di situ memang sangat berbeda. Awalnya misal di bidang teknik saya menghitung untuk struktur bangunan, untuk daya dukung tanah dan lain-lain. Saat masuk ACC pun saya kaget. Saya hitung kredit mobil dengan bunga sekian, angsurannya berapa, dan DP-nya konsumen berapa. Nah, di situ pun terkadang iman saya goyah karena saya banyak berinteraksi dengan sales di lapangan. Mereka tuh banyak yang bilang, loh mas, kamu tuh lulusan teknik tuh harusnya bangun jembatan, bukan kamu hitung kredit. Nah, tapi di situ ya apa yang memang baik saya masukkan, tapi apa yang memang perkataan jelek atau perkataan buruk dari lingkungan ya masuk kiri keluar kuping kanan aja, gitu aja kan. Jadi jangan terlalu dipikir hal seperti itu. Yang penting tuh kita kerja itu ikhlas di perusahaan di mana kita mencari nafkah ya, terutama ya, karena saya rasa semua perusahaan pun memiliki sebuah pola ya untuk karyawan-karyawannya itu maju. Jadi waktu di perusahaan ACC pun saya rasa yang saya backgroundnya memang teknik sipil, tapi mau nggak mau saya dipaksa untuk berinteraksi dengan banyak orang karena memang dunia sales. Saya harus berinteraksi dengan banyak orang untuk mendapatkan target. Dan jangan dianggap kalau teman-teman kerja itu teman-teman langsung lepas gitu ya. Misal masuk kerjaan ini, nah teman-teman nanti udah dihitungnya pro hire gitu ya. Nggak mungkin teman-teman, karena memang kan teman-teman juga berawalnya dari fresh graduate. Nah, saya rasa semua pekerjaan pertama teman-teman itu masih dibimbing. Jadi meskipun teman-teman kerja sesuai bidang ataupun di luar bidang, pasti dibimbing kalau untuk fresh graduate. Jadi nggak usah takut kalau memang posisinya teman-teman itu sudah mepet atau kepepet. Kalau saya rasa apa yang ada di depan teman-teman itu coba teman-teman ambil aja, karena kan
kita juga nggak tahu ke depan itu jalan yang teman-teman ambil itu apakah baik atau tidak. Kalau kita nggak coba kan kita nggak tahu. Nah, itu teman-teman. Terus tadi kenapa saya mau lanjut S2 teman-teman? Nah, jadi kalau saya tetap S1 dengan latar belakang saya teknik sipil yang udah lulus 4 tahun, saya nggak bisa bersaing teman-teman dengan fresh graduate S1. Nah, jadi saya mau lanjut S2 supaya ilmu saya itu ada lagi. Kalau bisa sih ya pengennya tetap teknik sipil, supaya saya tetap ngincer untuk bekerja di perusahaan-perusahaan teknik teman-teman. Itu. Mungkin masih ada pertanyaan yang belum dijawab tentang adaptasi tadi, Kak. Oh ya, kalau untuk adaptasi, saya rasa teman-teman, kalau dulu saya di teknik ya, saya diajari di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi teman-teman, di mana teman-teman berada, hargailah adat istiadat yang ada. Dan juga teman-teman saya saranin, teman-teman yang belum KKN, coba ambil KKN luar Jawa. Karena saya rasa kehidupan kita di Jawa ini terlalu enak, jadi kayak kita nggak tahu ya di luar sana tuh seperti apa. Saya pun sempat shock teman-teman untuk kehidupan di Jawa Tengah sama di Serang, Banten. Karena di Jawa Tengah waktu itu memang saya sempat kerja di ACC di Jawa Tengah di Tegal kurang lebih 3 bulan awal-awal saya masuk. Setelah itu saya dipindahkan ke Serang, Banten. Kulturnya beda, sukunya berbeda. Saya di sana hampir resign dalam 1 bulan pertama teman-teman. Karena memang kalau ibaratnya di Jawa Timur adalah orang Jawa yang kasar, kalau di Banten, orang Serang adalah orang Sunda yang kasar, teman-teman. Nah, jadi sukunya memang shock banget. Ternyata sebegini kerasnya ya orang-orang sini. Nah, untuk teman-teman saya saranin coba deh KKN keluar daerah, supaya teman-teman juga punya pengalaman bagaimana berbaur dengan teman-teman kita di luar daerah. Itu sih, jadi tetap hargai apa yang menjadi adat istiadat di sana, dan kita sebagai tamu kita tetap harus menghormati mereka, itu ya teman-teman ya. Oke, terima kasih untuk jawabannya. Mungkin sudah terjawab semua untuk pertanyaan dari yang sudah ditanyakan. Mungkin selanjutnya ada pertanyaan lagi nih Kak dari kolom komentar dari Mas Aldo ini. Waduh, di tempat saya maaf chatnya hilang Kak. Mungkin Kak Doni saya baca aja ya. Iya maaf Kak, di tempat saya teksnya hilang. Oke, Mas Nicholas Armando. Malam Kak Doni, izin tanya, jika ada pilihan perusahaan kecil, gaji UMR, multi job desk, banyak pengalaman karena banyak job desk, atau perusahaan besar ternama, gaji UMR, job desk sesuai gelar, pengalaman yang didapat dikit, dana kerja itu saja. Kak, saya lebih memilih yang mana? Oke teman-teman. Kalau sesuai dengan pertanyaan ini ya, sesuai gaji itu kan sama ya teman-teman ya. Nah, di sini tergantung teman-teman. Teman-teman misal rasa perusahaannya bagus yang mana ya, belum tentu juga perusahaan besar itu bagus teman-teman. Saya pernah juga masuk ke sebuah perusahaan besar teman-teman. Setelah saya dari Astra, tapi saya yang bertahan 1 minggu karena nggak jelas perusahaannya teman-teman ya. Sebuah brand kendaraan gede, brandnya gede, itu tapi nggak jelas. Nah, jadi di situ sebelum teman-teman memilih, lebih baik itu teman-teman lihat reviewnya perusahaan tersebut di internet ya teman-teman ya. Itu banyak sekali review-review dari biasanya dari pekerjanya, dari employee-nya, perusahaan tersebut bagus atau tidak. Lalu coba juga cari di LinkedIn teman-teman. Terkadang itu di LinkedIn tuh ada isu-isu yang sedang hot dari perusahaan tersebut. Saya sempat juga mau hire ke sebuah perusahaan di Jakarta itu, tapi ada isu di situ. Ada seorang karyawan yang sudah 3 tahun bekerja, dia pengajuan resign sebelum Lebaran, kurang lebih 2 minggu sebelum Lebaran. Nah, setelah itu THR-nya cair teman-teman, tapi THR-nya tuh tidak dibayarkan. Nah, jadi teman-teman harus banyak riset dulu untuk perusahaan ya, terutama lihat review-reviewnya, apakah perusahaan tersebut baik atau tidak. Dan kalau memang perusahaannya kurang jelas, saya rasa lebih baik jangan ya teman-teman ya. Karena di Jakarta itu ada juga beberapa perusahaan seperti Pialang gitu ya, perusahaan Pialang ya teman-teman ya, kalau teman-teman tahu ya. Itu teman-teman pun masuk ke perusahaan tersebut biasanya tuh di gedung-gedung
yang jadi satu disewakan itu teman-teman. Jadi perusahaannya biasa ada di lantai 40, 50. Nah, saat teman-teman udah masuk ke situ, teman-teman mau keluar pun nggak bisa sebelum tanda tangan perjanjian kontrak. Jadi saran saya sebelum teman-teman mengiyakan, teman-teman coba cari tahu dulu itu perusahaannya itu apa, lalu bagaimana. Kalau pekerjaan dengan multi job desk, kalau bisa saya terangkan ya teman-teman ya, di Indonesia kebanyakan multi job desk teman-teman. Sangat jarang perusahaan yang teman-teman cuma mengerjakan hal itu saja. Karena apa? Karena saya bukan menjelekkan budaya pekerja di Indonesia, tapi budaya kerja di Indonesia itu berkaca di budaya kerja Asia Timur, teman-teman ya. Kita kiblatnya masih ke kiblat Jepang, Korea, jadi sangat lumrah di sini kalau kita multi job, teman-teman. Jadi itu hal yang tidak bisa kita hindari. Mau dari perusahaan besar, mau dari perusahaan kecil, itu multi job desk, teman-teman. Saya waktu di ACC pun posisi saya sales supervisor untuk new car atau mobil baru, tapi di sana pun saya terkadang megang untuk mobil bekas dan juga untuk dana tunai, teman-teman. Jadi memang sebesar apapun perusahaan, sekecil apapun perusahaan, multi job desk itu hal yang wajar, teman-teman. Lalu kalau banyak pengalaman dari job desk itu sangat membantu sih sebenarnya, teman-teman ya, karena memang saya pun di Jogja sendiri kan, setelah resign itu sebenarnya nggak pernah pegang jual beli mobil bekas, teman-teman. Jadi kiblat saya dulu itu di Astra itu jual beli mobil baru. Nah, tapi saat ini kalau memang ada orang yang tanya-tanya untuk mobil bekas, untuk hitungan mobil bekas seperti itu, sedikit banyak pun saya tahu karena saya pernah memegang hal tersebut meskipun bukan tanggung jawab saya, teman-teman. Jadi sebisa mungkin kalau ada banyak multi job itu selagi hal tersebut masih bisa dihandle dan juga tidak memberatkan teman-teman, itu nggak masalah, teman-teman, karena memang kebanyakan perusahaan-perusahaan kita sekarang seperti itu dan lebih banyak pengalaman, lebih banyak hal yang teman-teman kerjakan. Saya rasa itu lebih baik untuk menambah portofolio atau CV teman-teman, seperti itu. Oke, baik, terima kasih atas jawabannya. Mungkin kita ke pertanyaan terakhir, Kak, pada malam hari ini. Saya bacakan dari Kak Silverstar Septian Geraldo. Selamat malam, Kak, izin bertanya, kalau fresh graduate kan lebih baik cari pengalaman dahulu. Tapi menurut Mas Doni, gimana jadinya kalau dengan kerja untuk mencari pengalaman itu justru malah seperti bakar uang dulu? Misalnya di suatu proyek kita diminta menggambar, oh ini Kak Aldo ini kebetulan jadi prodi arsitektur, Kak. Itu justru malah seperti bakar uang. Misalnya di suatu proyek kita diminta bikin gambar tapi dibayarnya sangat kecil, bahkan mungkin malah nombok dulu. Tetapi kan di sisi lain juga membutuhkan pengalaman dan butuh untuk portofolio. Mungkin boleh pendapatnya dari Kak Doni tentang hal tersebut. Baik, kalau dari segini saya teman-teman kenal Pak Lucky Putranto ya, yang sekarang juga pengurus Kamajaya ya. Dia pernah mengisi kelas saya waktu itu saya kuliah, kurang lebih saya semester 5 atau 6, dia mengisi di kelas saya. Ada satu hal yang masih saya ingat sampai sekarang. Jadi beliau ini kan lulusan arsitek juga. Beliau itu sempat cerita ada temannya atau adik kelasnya, adik tingkatnya dia minta saran ke Pak Lucky Putranto ini. Jadi saya masih ingat sekali dia Pak Lucky bercerita, ditanyain, kok saya punya uang sekian rupiah. Posisi yang tanya ini sebagai arsitek. Nah, dia tanya, lebih baik saya DP rumah, beli rumah, atau saya beli mobil kok. Nah, saya pikir waktu itu jawaban Pak Lucky akan berkata, lebih baik kamu main aman dong, beli rumah aja untuk tempat tinggal, gitu kan. Tapi ternyata jawaban Pak Lucky, ternyata dia memiliki sense of business yang baik. Dia menjawab, kalau aku jadi kamu, ini saran ya, kamu lebih baik DP mobil. Kenapa bisa gitu kok? Dijelaskan. Sekarang kamu sebagai seorang arsitek, kamu bertemu dengan banyak klien. Pasti hal yang dilihat klien itu pertama, calon arsitekku ini kesini naik apa, gitu kan? Kalau calon arsitekku ini naik motor, pasti nggak memungkinkan dia akan memegang proyek yang besar, gitu kan? Nah, maka dari itu waktu itu perkataan Pak Lucky
coba kamu ambil mobil saja. Nah, hal ini lebih meyakinkan ke calon-calon nanti kolega-kolegamu. Nah, kalau ada di sini, gimana jadinya dengan kerja untuk mencari pengalaman justru malah seperti bakar uang dulu. Misalnya suatu proyek kita diminta bikin gambar, tapi dibayarnya sangat kecil. Sama seperti saya pun di bidang teknik ya. Memang kalau saya kasih saran, teknik itu nggak enak di awal, teman-teman ya. Teknik sipil, lalu juga teknik arsitek mungkin di awal-awal teman-teman akan sangat berat, teman-teman. Karena apa? Karena waktu saya lulus pun ya, teman-teman ya. Teknik sipil dibayar 4 juta itu udah sangat bagus, teman-teman. Saya rasa, wah, gila ini 4 juta dibayar 4 juta sangat bagus. Teman saya pun juga bekerja di salah sebuah perusahaan BUMN sipil. Dia hanya mendapat gaji 1,8 per 2 minggu, teman-teman. Nah, jadi ini saya rasa teman-teman mau milih bersakit-sakit dahulu, lalu senang kemudian, atau mau senang dari awal, teman-teman, gitu ya. Jadi kalau emang mau sakit dulu, emang teman-teman mau mendalami hal tersebut, dan teman-teman punya keyakinan, bila saya menyelesaikan hal ini, pasti saya mendapatkan pengalaman, portofolio yang lebih baik, jadi saya bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, itu nggak apa-apa, teman-teman. Tapi kalau teman-teman sudah memulainya dari tidak yakin, saya rasa jangan, teman-teman, karena keyakinan itu satu hal yang membuat teman-teman akan berhasil. Jadi kalau memang teman-teman mau melakukan sesuatu dan hal tersebut gambling, saya harus modal dulu. Berhasil nggak ya? Udah mending nggak usah, teman-teman. Tapi kalau teman-teman dengan sepenuh hati, dengan keyakinan, saya melakukan hal ini, saya rasa hal ini akan berbuah nanti di belakang. Mungkin memang bukan hari ini, teman-teman, tapi mungkin setahun, 2 tahun, 3 tahun lagi, teman-teman akan menjadi seorang yang lebih baik, gitu ya, teman. Jadi memang hasil instan itu nggak ada ya, teman-teman. Jadi kalau memang teman-teman yakin, lakukan. Tapi kalau memang teman-teman nggak yakin, lebih baik teman cari alternatif yang lain. Baik, terima kasih atas jawabannya. Nah, kebetulan tadi sempat mention Pak Luki juga. Ini Pak Luki juga hadir pada acara kita hari ini. Selamat malam dan juga selamat datang kami ucapkan pada Pak Luki yang terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada acara diskusi kita malam hari ini. Malam semuanya. Ya. Mohon maaf tadi saya menyusul begitu nyalain kok ada Luki Putranto, kaget saya. Ngapunten ya, Pak ya. Dulu ikut kelasnya Bu Oki, Pak. Oh, siap. Iya, siap. Ya, mohon maaf saya nggak nyalain kamera soalnya masih agak teler. Ya, baik, terima kasih. Monggo lanjut. Ya. Oke, terima kasih kepada Mas Doni Enggal yang telah memaparkan materi yang luar biasa pada hari ini. Mungkin kalau boleh saya sedikit menyimpulkan, dari awal tadi disampaikan bahwa terkait teknik CV itu bisa dipersingkat dan diperjelas di bagian deskripsi, itu juga penting untuk nanti seleksi di perusahaannya. Kemudian ada masalah idealis dan juga realistis ketika kita hendak mencari pekerjaan itu, bagaimana kita bisa menyesuaikan tentang kebutuhan dan juga keinginan kita. Apakah kebutuhan kita itu tentang tuntutan hidup kita, dan juga bagaimana latar belakang kita sesuai dengan pekerjaan. Nah, itu tentu menjadi dilema untuk kita, tapi kita harus bisa menyesuaikan dan memprioritaskan mana yang benar-benar harus kita kejar untuk kepentingan karir kita ke depannya. Dan juga dalam bekerja itu harus ya tadi katanya Kak Doni, karena dimanapun kita kerja, dimanapun kita mencari nafkah, ya disitulah rumah kita untuk bisa berkembang dan belajar juga, terlepas dari apapun kekurangan yang kita atau konflik yang juga akan pasti dialami di setiap pekerjaan kita. Mungkin itu saja untuk kesimpulan pada malam hari ini. Luar biasa, terima kasih untuk Kak Enggal. Mungkin untuk sebelum kita menutup, kita boleh sesi dokumentasi terlebih dahulu. Jadi untuk teman-teman dan juga Pak Hadi, mungkin bisa kita menyalakan kamera untuk kita dokumentasi bersama-sama.
Ya, silahkan teman-teman untuk open cam sebentar untuk kita dokumentasi. Ya, baik. Mungkin saya hitung mundur. 3, 2, 1. Baik, sekali lagi mungkin. 3, 2, 1. Oke, terima kasih teman-teman dan juga Pak Hadi dan Mas Doni. Itu saja untuk rangkaian acara Career Insight pada malam hari ini. Tidak lupa kami mengingatkan juga untuk Career Insight yang selanjutnya, yaitu di bulan April, minggu ketiga itu akan ada pembicara dari Wings Group. Jadi teman-teman bisa untuk menyiapkan waktunya mengikuti acara Career Insight kita yang selanjutnya. Mungkin itu saja untuk malam hari ini. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kak Doni Enggal atas waktu dan kesempatan dan juga materi yang luar biasa yang diberikan pada kita pada malam hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman peserta, Pak Hadi dan juga Pak Luku yang telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti acara kita pada malam hari ini. Akhir kata, saya Billy Arianta Hartono, selaku moderator pada acara Career Insight yang kelima malam hari ini, mengucapkan mohon maaf apabila ada salah kata dan juga pamit undur diri. Terima kasih atas kehadiran teman-teman, sudah bisa meninggalkan Zoom meetingnya.